yaitu pembukaan yang sedang berjalan, kemudian yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah atraksi Natal oleh Sekolah Minggu GB Mawar Saron, yang keempat adalah birthday celebration, yang kelima adalah sambutan Natal, dan yang keenam adalah penutup, dan yang terakhir adalah jamuan kasih. Terima kasih Bapak Ibu beserta sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua dan Pengurus Gereja Bethel Indonesia Kabupaten Mimika, Bapak Pendeta Neles Toisuta. Dan dari tempat ini juga selamat datang kepada semua sidang jemaat GB Mawar Saron beserta Gembala GB Mawar Saron Ibu Betty Mukuan. Haleluya, shalom umat Tuhan. Shalom umat Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Mari kita sambut Tuhan Yesus karena Dia Raja di atas segala raja. Kita akan mulaikan ibadah kita, saudara umat Tuhan bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu baik, terlalu ajaib Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau kumpulkan kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami mau bersorak, memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau layak terima pujian, layak disembah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega Tuhan. Haleluya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Oh, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sama-sama katakan, Kaulah Alfa dan Omega. Kaulah Alfa
sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Mari umat Tuhan katakan kemuliaan. Amin. Amin Tuhan, amin. Semua hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Glory. Glory Tuhan. Glory, haleluya. Sekali lagi umat Tuhan kemuliaan. Amin Tuhan, amin Tuhan, amin, haleluya. Amin, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh, kemuliaan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, yang layak disembah, yang layak terima pujian. Ku sembah Kau Tuhan, Engkau layak. Lebih lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Ku sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Ku sembah Kau Tuhan, Engkau layak dipuji. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu Bapa. Sebab Kau layak disembah. Kau layak terima pujian. Yesus Raja. Haleluya. Tanah bagi-Mu Tuhan. Tanah bagi nama-Mu. Nama di atas segala nama. Nama yang sungguh ajaib. Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Yesus. Glory bagi-Mu. Yesus Raja di atas segala raja. Engkau segalanya buat kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur hanya pada-Mu Bapa. Kami bersyukur hanya pada-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Terlalu ajaib Tuhan. Terlalu ajaib Tuhan. Puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Amin. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafasku nyatakan-Mu. Surga bumi kan
yang mau puji Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ada sukacita penuh, amin. Karena hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan dan juga ulang tahun kita. Haleluya. Mari salam sehati dulu kiri kanan kita. Haleluya. Karena telah lahir bagi kita juru selamat. Haleluya. Glory. Amin. Haleluya. Amin. Lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Hey. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Haleluya. Dan juru selamat yang membawa sejahtera, dan juru selamat yang meminta semuanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Amin. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Haleluya. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Haleluya. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang meminta selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang kasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Biar Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian. Berikan sorak-sorak paling meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Umat Tuhan disilakan duduk. Haleluya. Dialah penasehat ajaib. Amin. Haleluya. Bapa yang sungguh baik buat kita semua. Mari saatnya kita akan masuk dalam atraksi Natal anak sekolah minggu. Haleluya. Shalom, aku anak Tuhan Yesus. Hore, hore, aku senang dan bangga jadi anak Tuhan
memberikan yang terbaik untuknya. Kakiku, tanganku, hatiku, mulutku, dan seluruh tubuhku ku pakai memujimu sebagai persembahan untukmu, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang terindah ini. Amin. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is white, go as while you're young. Take the girls tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe, 240 for his speed, and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣小我将进主，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣小我将进主，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesu mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Yesu mereka menhe, kusi kusi he, kusi kusi he.
Silakan duduk.
Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan masuk di dalam penyelaan lilin untuk diharapkan lampu bisa dimatikan sambil diiringi oleh lagu Malam Kudus. Sambil lampu dimatikan, saya akan mengarahkan untuk yang maju ke depan. Di depan kita telah tersedia 7 lilin yang akan oleh Ketua Wilayah Gereja Betel Indonesia Kabupaten Mimika, Bapak Pendeta Merex Toisuta, yang biasa disebut Bapak Neles, dipersilakan. Mewakili Kompak GBI Mawar Saron, Bapak Agus Duit, dipersilakan. Oleh Ketua WBI Mawar Saron PDP Ibu Rosalin Wayar, atau yang mewakili Ibu Lince, dipersilakan. Oleh Ketua KPA GBI Mawar Saron atau yang mewakili Saudara Willem Duit. Mewakili semua KUL GBI Mawar Saron oleh Ibu Saplembolo, dipersilakan. Oleh Koordinator Umum GBI Mawar Saron Bapak Tri Sumangkut, dipersilakan. Yesus
Baik umat Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari umat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. di tempat ini yang ke-30, sekaligus mereka merayakan perayaan Natal. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah Bapa seperti Engkau. Sebab dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, Engkau yang mengembalakan dan menyertai mereka. Engkau yang memimpin mereka setiap saat dalam segala keadaan. Oleh karena kasih dan anugerah serta penyertaan-Mu, jemaat Tuhan ini ada sampai malam ini. Kami bersyukur dan terus berterima kasih
malam ini dalam perayaan Natal bersama sekaligus dengan ibadah pengucapan syukur ulang tahun jemaat-Mu, kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berbicara, berfirmanlah bagi kami, nyatakanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu terus bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Engkau. Kasih dan anugerah-Mu melimpah-limpah malam hari ini di tengah-tengah persekutuan kami. Roh Kudus bekerja supaya kami semua umat-Mu yang datang, semua kami diberkati Tuhan. Dari orang tua sampai anak-anak dalam kandungan, semua kami diberkati. Kami bersyukur malam hari ini. Mari tuntun kami untuk mendengar firman Tuhan, bahkan sampai berakhirnya ibadah ini untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, sambut firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama dari tempat ini kami dari Badan Pekerja Wilayah Gereja Betel Indonesia Kabupaten Mimika yang mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang malam hari ini memberikan kepercayaan kepada kami untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Baik, malam hari ini sekali lagi saya mengucap syukur buat sebuah kepercayaan yang dipercayakan untuk saya membagikan firman Tuhan dalam ulang tahun jemaat Tuhan di tempat ini sekaligus perayaan Natal, suatu kebahagiaan buat kami. Mari kita ambil Alkitab kita baca saja firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai selanjutnya ke bawah ayat 25 perihal kelahiran Yesus Kristus. Dan seperti tema Gereja Betel Indonesia Immanuel, Allah beserta kita, pada ayat yang ke-23 itu yang menjadi renungan kita malam hari ini. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita bacakan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dari Injil Matius pada pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18 mulai, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Im, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seperti tema Natal Gereja Betel Indonesia,
yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Pada ayat 23, demikian juga tema daripada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, PGI. Dan malam hari ini juga tidak kebetulan saudara juga merayakan ulang tahun jemaat Tuhan di tempat ini yang ke-30. Tadi Ibu Gembala sampaikan buat kami teman-teman gembala yang ada di sana, mereka rayakan secara sederhana saja. Tapi saya lihat kok luar biasa. Dari awal sampai sekarang ini luar biasa. Ya, saya ikut perayaan Natal beberapa teman jemaat gembala dan jemaat lokal GBI dari tanggal 1 sampai malam hari ini. Luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini buat Natal sederhana. Tapi luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini. Di sana dikatakan bahwa sebelum Immanuel, Yesus itu lahir. Alkitab mencatat bahwa sudah dinubuatkan. Sudah diberitakan sebelumnya, sudah disampaikan. Apa yang terjadi setelah dia lahir, apa yang akan terjadi sesudahnya, itulah yang malam hari ini kita akan lihat. Setelah Yesus lahir, ada sebuah momentum yang luar biasa terjadi dalam kehidupan seorang ayah yang bernama Yusuf. Dalam bacaan kita tadi, saudara perhatikan setelah Yesus, sebelum dia lahir dia sudah ada dalam kandungan ibunya. Yusuf yang hanya dikatakan hanya seorang keturunan Daud. Dalam bacaan kita tadi. Tapi dia mengalami perubahan demi perubahan. Ada sebuah momentum yang luar biasa. Dan malam hari ini ada beberapa momentum dalam firman Tuhan yang akan kita lihat. Dan malam hari ini juga jemaat Tuhan di tempat ini merayakan ulang tahun yang ke-30. Sebuah momentum yang luar biasa juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 5, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, waktu Alkitab mencatat Henok melahirkan atau memperanakan yang namanya Metusala. Ada sebuah momentum yang luar biasa dalam kehidupan Henok. Ya, mari kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 5 dan kita akan lihat juga itu dengan apa sangkut pautnya dengan Matius pasal 1 yang tadi kita baca. Saudara-saudaraku perhatikan baik-baik dari ayat yang ke-21 di sana dikatakan Kejadian pasal 5. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Lalu selanjutnya waktu Metusala lahir, Alkitab mencatat, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ada sebuah momentum yang luar biasa terjadi. Di mana setelah Henok melahirkan atau memperanakan Metusala, setelah itu hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Hidupnya tidak sama seperti semula. Setelah ada perubahan itu, dan Alkitab mencatat, Henok hidup bergaul dengan Allah. Dia lebih dalam dengan Tuhan. Ada suatu sikap, dia mengejar Tuhan lebih. Dia mencari Tuhan lebih dari sekedar-sekedarnya. Karena momentum kelahiran daripada anaknya yang bernama Metusala. Alkitab mencatat saat itu, hidupnya mulai berubah. Dia mulai mengejar Tuhan. Dia mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia mulai lebih dalam dengan Tuhan. Hidup bergaul lebih dalam dengan Tuhan. Itulah yang membuat ada momentum terjadi dalam hidup. Peristiwa yang sama juga terjadi dengan seorang yang bernama Yakub. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pada pasal yang ke-30, di sana dikatakan begini, saya ingin bacakan buat kita. Dan malam ini saudara merayakan ulang tahun yang ke-30 bersamaan dengan perayaan Natal. Ada sebuah momentum yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Kejadian pasal 30. Kalau saudara baca mulai dari ayat 22, di sana dikatakan, lalu ingatlah Allah kepada Rahel. Allah mendengarkan permohonannya
serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah lahir Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan seorang anak laki-laki lagi bagiku. Selanjutnya ayat 25 berkata, sesudahlah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yusuf kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada sebuah momentum setelah Yusuf lahir dalam kehidupan keluarga Yakub. Alkitab mencatat, dia mengambil keputusan tinggalkan Laban dan dia mempersiapkan Yusuf. Dan Alkitab mencatat akhir dari kitab Kejadian, Yusuf tampil sebagai penyelamat kaum Israel. Saudara perhatikan hal itu. Yusuf tampil sebagai penyelamat kaum Israel. Tanpa Yusuf orang Israel saat itu, dia tidak akan ada di Mesir. Dan dia bisa mengalami masa kelaparan yang panjang yang saat itu sedang menimpa seluruh bumi. Tetapi oleh kelahiran Yusuf, Alkitab mencatat Yakub mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan Laban. Dan dia memulai hidup yang lebih untuk mempersiapkan sebuah generasi bagi penyelamatan. Dan saudara perhatikan hal ini. Itu juga terjadi dalam bacaan Matius 1 tadi yang kita baca. Mari kita kembali ke Matius yang pertama tadi. Saudara perhatikan baik-baik. Di sana dikatakan begini, waktu Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria, tunangannya. Alkitab mencatat, Tuhan datang dan menampakkan diri kepada Yusuf dan memanggil dia, Yusuf anak Daud. Halo saudara, Yusuf anak Daud. Daud adalah raja Israel yang diurapi. Yusuf keturunannya, berarti keturunan itu keturunan yang diurapi. Tetapi selama itu Yusuf belum pernah melihat, mendengar suara Tuhan. Tetapi setelah Maria mengandung Immanuel Yesus, Alkitab mencatat, dia mulai mendengar. Dan dia mulai dituntun. Dia mulai mendengar Tuhan berbicara, jangan ceraikan istrimu. Dia mulai mendengar, ambil anak itu pergi ke Mesir. Dia mulai mendengar, bawa dia kembali. Jadi ada momentum di mana kelahiran Immanuel itu terjadi. Yusuf yang adalah keturunan Daud, orang yang diurapi. Tetapi hanya sebatas nama. Tetapi setelah itu Roh Kudus penuhi dia. Dan dia mulai mendengar, melihat. Karena Alkitab mencatat kitab Wahyu. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, pasti dua hal terjadi. Yang pertama kita bisa mendengar dan kita bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan saudara tahu, itulah yang terjadi momentum demi momentum. Dan malam hari ini, saudara merayakan ulang tahun yang ketiga 30. Ada momentum di mana saya dan saudara seperti Henok tadi. Yang lebih mau mengejar Tuhan. Shalom. Halo, saudara mau lebih mengejar Tuhan? Di momentum ini. Mengejar Immanuel yang menyertai kita itu. Lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Sebagaimana Henok mengejar Tuhan lebih setelah Metusala lahir. Demikian, mari. Tuhan ajak saya dan saudara, selama ini saudara rajin dengan Tuhan. Tuhan bilang lebih lagi. Halo, Tuhan bilang lebih lagi. Tingkatkan lebih lagi jam doamu, jam engkau melayani, jam engkau bersekutu. Lebih dalam, lebih kejar Tuhan. Shalom. Apapun yang terjadi, kejar lebih Tuhan. Itu momentum.
yang harus saya dan saudara tangkap. Di ulang tahun saudara-saudara harus lebih kejar Allah lebih dari segala yang ada. Benar? Halo? Harus. Itu jadi momentum buat saudara untuk lebih mengejar Allah, untuk lebih lagi mengejar Bapa kita. Immanuel itu saudara harus lebih lagi. Walaupun Alkitab berkata bahwa dia hidup bersama dengan kita, tapi harus saudara lebih dalam dengan dia, lebih intim dengan dia, hidup lebih bergaul dengan dia. Amin. Itu momentum. Yang berikut, Alkitab mencatat setelah Yusuf lahir, Yakub mengambil keputusan untuk tinggalkan Laban. Yusuf yang tadinya hanya mengejar semua harta dunia. Tetapi setelah Yusuf lahir, dia tinggalkan itu. Halo? Dia tinggalkan itu. Dan dia mulai kejar mempersiapkan sebuah generasi untuk penyelamatan. Halo? Saudara sudah lihat anak-anak saudara tadi itu? Halo? Saudara sudah lihat mereka? Saudara sudah lihat mereka, itu generasi Tuhan. Tadi di awal dia sudah bilang saya anak Tuhan. Siapkan mereka. Bawa mereka lebih dalam. Ini momentum. Tuhan sudah tunjukkan buat saudara. Jadi tidak kebetulan. Saudara tunjukkan lewat tadi perayaan tadi. Mereka perlu dibawa lebih dalam, dipersiapkan. Untuk generasi. Bagi penyelamatan jiwa-jiwa. Halo. Shalom. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang perlu diselamatkan. Mari kita siapkan anak-anak ini, generasi penuai ini, supaya mereka dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa-jiwa. Di momentum saudara merayakan ulang tahun sekaligus perayaan Natal ini, mari siapkan generasi yang tadi. Mereka butuh saya dan saudara siapkan mereka. Tuntun mereka, terus arahkan mereka sampai mereka bertemu dengan Tuhan. Sampai mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang akan terus menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini momentumnya. Yang berikut, momentum apa lagi? Seperti yang tadi dialami oleh Yusuf, istri dari Maria. Setelah Immanuel itu lahir. Alkitab mencatat masih ada dalam kandungan Maria saja. Yusuf sudah mulai apa tuh? Dengar. Shalom. Yusuf mulai dengar Tuhan berbicara. Dan itu Yusuf lakukan. Ada sebuah perubahan yang luar biasa. Yang tadinya dia keturunan Daud, orang yang diurapi. Tapi tidak pernah dengar suara Tuhan. Setelah momentum Yesus mulai dikandung. Immanuel itu mulai dikandung sampai dia lahir. Alkitab mencatat. Yusuf dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia mendengar dia. Kalau tanpa Yusuf, Yesus bisa dibunuh oleh Herodes. Tapi Yusuf tampil sebagai orang-orang yang mendengar Tuhan berbicara dan dia mulai melakukan. Adakah saudara di tempat ini yang mendengar suara Tuhan dan terus melakukan? Halo, mau taat jemaat Tuhan? Dengar suara Tuhan dan lakukan? Di tempat kami saya sering katakan, kalau saudara dengar firman Tuhan tidak taat, gak ada guna jadi anak Tuhan. Gak ada guna jadi anak Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan, ingat firman kita dengar belum ubah kita. Tapi waktu kita lakukan, baru hidup kita berubah. Shalom, baru hidup kita berubah. Yusuf alami demikian. Didengar firman Tuhan dan dia mulai lakukan. Dan itu terjadi perubahan yang luar biasa. Dia jadi pribadi-pribadi yang tahu momentum yang tepat. Malam hari ini 3 bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bagi saudara yang merayakan ulang tahun. Bersekaligus juga perayaan Natal di tahun 2020. Dengarlah baik-baik firman Tuhan ini. Lewat momentum ini. Saudara harus lebih lagi mengejar Allah. Lebih lagi jam doa ditingkatkan. Kita bukan saja biasa-biasa orang Kristen yang hanya mau bangun tidur lalu berdoa. Mau baca Alkitab suka-suka. Enggak bisa seperti begitu. Harus lebih ditingkatkan. Harus lebih rata-rata dari yang lain. Di tempat kami saya kasih tahu buat yang melayani. Kalau jemaat baca Alkitab 1 pasal, you enggak bisa 1 pasal. Enggak bisa. Nanti mereka pun pengetahuan lebih tinggi dari kau.
Kau harus baca lebih. Jemaat juga. Kalau hanya baca atau berdoa hanya untuk bangun tidur dan setelah itu mau tidur. Ya nanti lemah. Terus jatuh dalam pencobaan. Harus lebih. Amin. Shalom. Ini momentum untuk kita kejar Tuhan lebih. Amin. Ini momentum untuk kita terus bertumbuh. Terus bertambah-tambah. Karena tujuan Tuhan bukan hanya kita dipanggil jadi orang Kristen yang setia di dalam gereja. Kalau saudara baca Roma pasal 1 ayat 7. Kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 ayat 4. Itu dijelaskan orang percaya itu sampai dia jadi orang kudus. Seperti Yesus. Dan itu ketaatan sangat penting. Dengar taat, dengar taat, dengar taat. Adakah jemaat yang suka melawan firman Tuhan? Itu berbahaya. Berubah. Amin. Bukan Superman lalu berubah. Tidak. Dengar lalu lakukan firman itu. Kerjakan firman itu. Berikut tadi. Yusuf. Setelah dia lahir pada periode Yakub. Yakub berubah. Dia mempersiapkan. Mari persiapkan generasi kita. Jangan bapak dan ibu saja rajin ke gereja, anak dibiarkan. Bapak dan ibu rajin berdoa, anak dibiarkan. Jangan. Shalom. Orang tua lebih banyak kejar uang daripada siapkan anak lebih dekat dengan Tuhan. Ini salah. Ingat. Bahwa mereka itulah generasi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Harus dipersiapkan mereka lebih. Jam untuk berdoa dengan mereka. Jam untuk memperhatikan hidup rohani mereka. Ingat, kita bukan saja kasih makan mereka, kasih sekolah mereka. Tapi ada yang lebih dari itu. Kehidupan rohani mereka harus kita perhatikan. Ini momentum Bapak Ibu jemaat Tuhan. Generasi ini tadi Tuhan sudah tampilkan mereka. Kita siapkan mereka lebih baik. Halo, kita bawa mereka lebih dalam. Supaya apa yang terjadi ke depan dia dapat lebih bekerja untuk generasinya dan jiwa-jiwa lebih banyak diselamatkan. Penyelamatan. Dan yang berikut, ingat, Yusuf waktu Yesus lahir, Immanuel itu lahir. Dia mulai dengar suara Tuhan. Walaupun dia sebelumnya keturunan daripada Daud, orang yang diurapi. Tapi dia nggak pernah dengar suara Tuhan. Tetapi semenjak itu, dia mulai dengar. Dan dia taat, dia lakukan. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Ini momentum saya dan saudara lebih taat mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Shalom. Halo. Mau lebih taat dengar firman Tuhan dan lakukan? Ini momen. Dari 30 ini. Lanjut ke atas. Momentum ini saudara harus pertahankan. Kerjakan dia dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan. Inilah bagian firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Firman yang pendek dan singkat. Tetapi kalau saya dan saudara memperhatikannya, maka kita akan melihat di dalam momentum ulang tahun yang ke-30 dan perayaan Natal tahun 2020. Immanuel, Allah beserta kita. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kita berpikir Yesus menyertai kita hanya untuk melindungi kita dari virus corona. Jangan kita berpikir Yesus hanya menyertai kita untuk supaya kita ada makan, ada minum. Jangan. Itu nanti sama dengan orang-orang di luar. Orang yang tidak percaya Yesus. Yesus menyertai saya dan saudara untuk tujuan ilahi. Halo, Yesus menyertai kita untuk tujuan ilahi. Supaya kita lebih disempurnakan. Supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Supaya kita dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kalau hanya untuk makan minum, Pak Haji, Bu Haji, dong masih bisa. Tanpa disertai Yesus, kok dapat uang banyak? Halo? Shalom? Benar tidak? Iya. Tapi Tuhan sertai kita bukan tujuan itu. Tuhan sertai kita untuk hal-hal yang lebih dari orang dunia. Perkara-perkara rohani, perkara-perkara ilahi, supaya kita lebih disempurnakan.
lebih dikuduskan, lebih hidup benar, lebih hidup suci, taat pada firman Allah. Tuhan menyertai kita untuk tujuan-tujuan yang lebih dari sekedar hal-hal jasmani. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Inilah renungan firman bagi kita malam hari. Perhatikan ini dengan baik. Di momentum ulang tahun saudara dan perayaan Natal saudara, yang Ibu Gembala bilang sederhana, tapi saya yang luar biasa ini. Karena saya sudah ikut dari tanggal 1 sampai malam hari ini. Tadi malam kita masih Natal lagi. Saya ikut, saudara, luar biasa. Ya, mari di momentum ini, saudara harus lebih lagi dengan Yesus. Mengejar Yesus, mempersiapkan generasi, dan terus dengar suara Tuhan dan taat. Maka saudara akan terus bertumbuh menjadi umat yang layak dan berkenan melakukan kehendak Allah. Kita menjadi umat-umat yang kudus, yang siap bersanding dengan Yesus Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, puji Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kita nyanyi satu buah pujian buat Tuhan. Yang kita berdoa. Ku aman karena Kau menjaga, kami kuat karena Kau menopang hidup kami. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita nyanyi pujian ini dari awal. Saat Kau berfirman, kami menang. Saat Kau bertindak, benar Bapa. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ya Bapa, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapa, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Glory. Tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu Bapa disediakan bagiku. Aku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Dia. Aku
jemaatmu ini lebih bertumbuh, lebih bertambah-tambah, mereka lebih mengejar Engkau. Hidup mereka lebih dalam dengan Tuhan. Mereka terus mendengar suara Roh Kudus. Mereka hidup lebih dalam dengan Engkau. Haleluya. Bapa yang mulia, kami menyembah, kami sembah Yesus. Haleluya. Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami tahu Engkau mengasihi kami, Bapa. Kami tahu Engkau hidup bersama dengan kami. Kami tahu segala sesuatu ada dalam rencana dan tujuan-Mu yang ini. Kami berdoa ya Bapa, di momentum ulang tahun umat-Mu Jemaat GBI Mawar Saron di tempat ini. Aku berdoa supaya seluruh jemaat-Mu bersama dengan hamba-Mu di tempat ini, mereka lebih dalam. Mereka mengejar Engkau lebih. Lebih dalam dengan Engkau. Generasi yang Engkau sedang siapkan untuk menuai jiwa-jiwa yang lebih banyak. Mereka terus dituntun, digembalakan oleh hamba-Mu di tempat ini. Mereka terus dibawa lebih dalam. Kasih dan anugerah-Mu melimpah-limpah bagi mereka. Roh Kudus bekerja lebih dalam. Engkau terus berbicara buat hamba-Mu, Ibu Gembala di tempat ini. Engkau terus menyatakan pribadi. Supaya Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, kami seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kami lebih taat. Dan kami terus Tuhan, mau makin setia dan makin terus bertambah-tambah di dalam Engkau. Dalam perayaan Natal ini, kami tahu Engkau Allah Immanuel. Engkau hidup bersama kami untuk tujuan-Mu yang lebih dari sekedar makan, minum, dan pakai. Aku berdoa supaya jemaat-Mu di tempat ini terus bertumbuh. Dan mereka terus melakukan kehendak Allah. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di momentum Natal ini, damai, sejahtera, sukacita terus menjadi bagian dalam hidup setiap pribadi, keluarga, rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang lepas dari kasih dan sayang Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lepas dari sukacita sorgawi. Apapun keadaan pergumulan yang kami alami, kami tahu Yesus Kristus lebih besar. Immanuel itu ada bersama dengan kami. Dia yang mengembalakan hidup kami. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Kebenaran-Mu ini Engkau terus nyatakan bagi semua kami. Dan kami mau terus bertambah-tambah di dalam Engkau. Berkati jemaat-Mu ini Bapa, hamba-Mu Ibu Gembala. Tuhan terus urapi, Tuhan berkati. Apa yang Tuhan sudah taruh visi dan rencana-rencana ke depan bersama dengan seluruh staf pengelayan, para majelis dan semua umat, Tuhan memberkati. Supaya terus bertambah-tambah, ada berlaksa-laksa jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa untuk pekerjaan pembangunan gedung gereja yang baru, yang mereka sedang kerjakan. Tuhan buka jalan, Tuhan siapkan semuanya. Lewat gedung gereja ini, ada jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa, berbondong-bondong datang kepada Allah. Kami mendoakan dalam nama Yesus, semua yang mereka perlukan dan masih dibutuhkan, Tuhanlah yang menjadi Allah, yang memberi, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, menyediakan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh panitia pembangunan, bahkan Ibu Gembala dan seluruh jemaat Tuhan memberkati.
Terima kasih, kami bersyukur malam ini. Seluruh panitia Natal dan semua persiapan atau Tuhan persiapan perayaan ini, Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami mau hidup melakukannya. Itu komitmen kami di dalam nama Yesus, karena lewat kebenaran firman kami taat, hidup kami diubahkan. Hidup kami tidak sama seperti yang lalu. Hidup kami memiliki masa depan yang lebih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami untuk firman. Di dalam nama Yesus Kristus Allah Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Haleluya, kita semua yang diberkati Tuhan katakan Haleluya. amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Neles Toysita yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan kita semua diberkati luar biasa. Haleluya. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Dalam sukacita yang begitu besar kami rasakan di saat malam hari yang berbahagia ini. Dalam ibadah ucapan syukur dirangkaikan ucapan syukur ulang tahun Gereja Bethel Indonesia Jemaat Mawar Saron di tempat ini ya Bapak. Dirangkaikan dengan ibadah Natal Jemaat. Kami bersyukur dan terus mengatakan Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami terbukti dalam segala hal. Tuhan tetap ada hidup dan bergerak dalam kami. Kami dapat memuji-muji nama-Mu di tempat ini. Kami dapat mempersembahkan persembahan syukur. Kami dapat menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Diberkati dengan kebenaran firman Allah yang memerdekakan kami. Yang memantapkan langkah kami untuk terus bersama-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami. Kami terus mau katakan di dalam Engkau kami memperoleh kepastian hidup. Terima kasih Bapa di surga. Engkau kembalikan minyak baharu atas hamba firman-Mu. Worship leaders, pemain musik, semua yang melayani Tuhan. Dalam ibadah pada saat malam hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan di malam ini akan senantiasa memperkenankan di hadapan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh rangkaian ibadah berjalan di saat malam hari ini. Awal, pertengahan sampai berakhirnya Tuhan Yesus bersama kami. Dan segala pujian, hormat dan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Lalu ketika kami akan pulang dari tempat ini menuju ke tempat kediaman kami masing-masing, Allah Roh Kudus bersama kami dalam perjalanan dan semua yang kami pakai dikuduskan di dalam nama Yesus. Pulang membawa damai shalom pada keluarga besar kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap kuat, mampu, maju dan berjalan terus bersamamu Tuhan. Terpuji buat namamu. Kami tutup seluruh rangkaian ibadah malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Pertolongan datang dari Allah Bapa di surga. Allah Anak, Allah Roh Kudus tinggal menyertai kehidupan kami sekalian. Berlaku di saat malam hari yang berbahagia ini. Keluar masuknya kami dalam aktivitas tugas dan tanggung jawab kami. Berlaku sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang melantik umat pilihan Allah. Dibawa masuk dalam kekekalannya. Dalam nama Yesus. Yang ada yang tak hadir ya. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur bahwa pada hari ini merupakan hari yang spesial buat kita keluarga besar GBI Mawar Saron. Yang secara manusia, secara pribadi, sebagai
pimpinan di tempat ini sebagai gembala jemaat merasa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dari awal gereja ini berdiri dan sampai pada saat Ibu Gembala melanjutkan pelayanan ini, tentu saja tidak sedikit tantangan. Dari waktu ke waktu tantangan silih berganti. Dan klimaks yang Ibu Gembala rasakan secara pribadi di tahun 2020 ini. Yang secara manusia kita semua tahu bersama, melewati hari-hari yang begitu berat, apalagi kita bisa melewati pandemi COVID-19 yang berlaku bukan hanya di Kabupaten Mimika, di seluruh dunia dan lebih khusus untuk jemaat di tempat ini. Ibu Gembala bangga, walaupun secara manusia mungkin kita berkata kecewa, sangat kecewa dengan apa yang pernah kita lalui, dengan apa yang pernah kita terima, hujatan, dikucilkan. Seluruh jemaat GBI Muar Saron di tempat ini tetap antusias, tetap kuat, tetap semangat, tetap mau berakar, tetap bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan satu hal, walaupun acara hari ini sifatnya dadakan, semua tahu bersama dari awal begitu banyak jemaat bertanya, Ibu Gembala, kita tidak buat Natal kah? Ibu Gembala katakan tidak. Tetapi ternyata setelah ibadah raya 2 kemarin ya, ibadah raya 2, ada yang berbisik, Ibu Gembala, kenapa tidak besok kan hari ulang tahun kita. Ibu Gembala pun hampir lupa kalau hari ini tanggal 14 adalah GBI Muar Saron berulang tahun, genap 30 tahun. Jadi memang ini acara dadakan. Gembala bersyukur ada antusias yang luar biasa untuk jemaat di tempat ini yang bisa merespon, walaupun banyak yang Ibu Gembala tahu ada berangkat dan tidak bisa ambil bagian dalam ibadah malam ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap bersama bergandengan tangan untuk apa saudara? Untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan kabar keselamatan di tengah umat, di tengah orang banyak, khususnya Kabupaten Mimika. Apa yang menjadi harapan Ibu Gembala untuk tahun ini dan siap memasuki tahun yang baru 2021, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap kemudian mempersiapkan jemaat Tuhan untuk dapat masuk dalam kerajaannya. Di tengah kehadiran Bapak Ketua Wilayah, Ibu Gembala mau pastikan, saya percaya dari tempat ini akan mencetak pemimpin-pemimpin yang radikal, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya percaya tanpa kehadiran Bapak Ibu Saudara, para pejabat gereja, para pendukung di tempat ini, tentu saja Ibu Gembala tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena saudara-saudara, bahkan semua jemaat yang tidak dapat juga Ibu Gembala sebutkan satu persatu. Tadi dari pihak acara menyampaikan sekaligus kita berdoa untuk berkat Tuhan yang disediakan oleh Bapak Ibu. Untuk malam ini kita ambil makan bersama dalam jamuan kasih, dalam perayaan ucapan syukur ibadah Uhud maupun Natal. Mari kita satu dalam doa, kita bersyukur untuk semua rangkaian pelayanan malam ini. Bapa, kami terus bersyukur dan berterima kasih sebab apa yang Kau perbuat di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di tempat ini sungguh dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang heran, yang besar, yang perkasa bagi mereka. Tangan-Mu lah yang mengembalakan jemaat-Mu sampai malam hari ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam perayaan Natal bersama dengan HUT, mereka yang ke-30 sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Jemaat-Mu di tempat ini menyediakan berkat untuk kami ambil makan minum bersama. Sebelum kami ambil makan minum bersama, kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan mengunduskan, dan semua yang kami makan minum nanti itu menjadi kekuatan yang baru dalam tubuh kami, supaya tubuh ini kami pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda
dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Setiap taburan yang telah mereka berikan untuk kami ambil makan minum malam hari ini, Tuhan berkati, kembalikan berlipat kali ganda dalam hidup dan keluarga, pekerjaan, bahkan hidup jemaat-Mu di tempat ini. Kami teringat buat orang-orang yang membutuhkan makan minum, baik itu hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudus-Mu, bahkan seluruh umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan yang ada kami ambil makan minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati.